Jadi kembali lagi sama kita di Speak and Leak. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Aku, Kalia. Halo, nama aku Nanet. Halo, nama aku Dona. Nama aku Isa. Kalau Halo, nah jadi hari ini kita mau ngomongin topik apa sih, Net? Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang friendship. Friendship tentang pertemanan gitu ya. Yes. Kalau gitu kita mulai aja lah ya. Kalau gitu aku mau nanya deh. Menurut kalian hal yang bikin kalian tuh ngomong kayak apaan sih ke teman kalian? Kayak sikap yang bikin kalian kayak ngerasa kayak gitu. Apa gitu? Coba dari kamu, Net. Kalau dari aku, kadang temen aku tuh yang suka over heboh gitu loh. Terus aku kayak jadi risih. Terus kayak aku ngeresponnya, apaan sih ramai banget. Kayak pasar malam. so asik lah jatuhnya ya. So asik. Jadi kamu nggak suka yang so asik gitu. Jadi kamu emang nggak heboh, Net? Jujur heboh juga sih, dikit. Dikit doang kok. Dana gimana, Dan? Kalau aku, menurut aku yang membuat aku apaan sih? Aku tuh kayak punya temen yang dia kayak selalu cari-cari kesalahan orang lain, kayak apapun tuh dibuat bahan gibahan biar dia tuh dapet temen baru, dan itu nyebelin banget sih menurut aku. Tuh nggak banget ya guys. Itu nyebelin Kayak sih. gitu Jahat sih itu. Itu apa? Fake friend. Setuju. Oke, Kalau mungkin Aisa gimana? kalau misalnya menurut aku ini sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk teman ya, ini berlaku untuk orang yang baru aku kenal atau orang lain juga. Aku tuh paling nggak suka sama orang yang sotoy. Jadi tuh kalau misalnya nih kamu nggak tahu atau kamu ya pokoknya nggak tahu lah, ya kamu jangan kayak cari sesuatu yang bisa membenarkan argumen gitu. Jadi kayak ya udah bilang aja nggak tahu gitu, jangan kayak so tahu atau merasa paling tahu gitu. Jadi itu general ya, bukan buat temen doang, Ya. buat semua orang. Ya, Kalau aku paling nggak suka temen yang dia tuh misalkan kita lagi nongkrong, dia tuh bete karena suatu hal, terus dia bikin jadi suasana nongkrong tuh nggak seru, jadi keruh gitu. Jadi yang kayak dia bete misalkan karena rambut dia basah, terus dia yang kayak diajak ngobrol nggak mau, dibercandain bete, jadi dia bete sama semua orang, padahal kayak kita kan lagi nongkrong gitu loh. Sama aku nggak suka yang kayak yang egois gitu sih. Misal kita nih circle misalkan berempat, terus kayak aku, Nanet, Dona mau makan bangdo, sedangkan Isak mau makan oi. Terus kita akhirnya jadi makan bangdo, terus Isak bete, ngambek karena kita nggak jadi, karena kemauan dia nggak diturutin. aduh. Terus kayak gitu, itu aku nggak suka banget sih yang kayak gitu, kayak egois. Kita kan temenan rame-rame gitu, gitu sih, Bener sih, bener. ya kan. Aku juga mau nanya deh. Kalau menurut kalian ya, nih, kalau misalkan nih ada teman kalian misalkan yang mau masuk Himabis, terus kalian juga mau masuk Himabis, tapi pas udah pengumuman, aku nggak keterima, tapi dia keterima. Terus aku iri banget. Menurut kalian itu perasaan yang kayak gimana? Jujur sakit. Itu kalau kamu. Kalau aku sakit. Tapi kalau kalian gimana? Aku iri sih jujur. Tapi kan kamu keterima Himabis, Net. Kalau temen aku, Oh, ini perasaan Oh, kamu. maksudnya Iya. perasaan temen kamu. iya kalau misalkan aku yang nggak keterima, terus dia keterima, tapi kalau aku misalkan nggak keterima, ya jujur aku sakit hati, terus aku iri. Kayak ya elah, masa dia masuk? Jadi kalau konteksnya Himabis ya, gimana ya? Nggak tahu sih, soalnya aku terima Himabis kan 2 kali. Ya Kal. Ya Kal. Tapi kalau misalkan iri sama temen, aku sih nggak iri sama temen aku sih. Aku juga nggak pernah ngerasain iri atau merasa tersaingi sama temen aku. Aku malah seneng kalau temen aku kayak dapat hal yang dia mau atau ada pencapaian dia ini. Aku malah ya bangga lah, kayak lihat nih temen aku keren kan gitu. Jadi nggak ngerasa iri sih kalau temen aku dapat hal bagus gitu-gitu. Gimana kalau kamu, Don? Kalau misalkan kamu irinya sama temen kamu yang fake gitu loh. Oh, yang fake. Iya. Yang fake. Soalnya bukan iri sih, lebih kayak nggak adil di dunia ini dah. Kayak nggak adil deh, kayak dia nggak berhak deh dapat itu, dia nggak berhak gitu. Kayak lebih itu sih kalau itu teman yang fake atau dia jahat sama aku gitu. Cuman kalau misalkan teman deket ya pasti seneng gitu. Kalau kamu, Don? Aku juga sama sih, kalau misalnya itu temen dekat aku nggak mungkin iri. Aku kayak
misalkan dia mendapatkan pencapaian yang emang dia inginkan, ya aku juga proud sama dia. Dan kalau misalnya itu sama-sama keinginan yang kita mau tapi aku nggak dapet, ya aku akan menjadikan dia sebagai motivasi untuk sama-sama merich goals kita bareng-bareng. Kalau Kaisak sendiri gimana? Sebenarnya aku sama sih kayak Kalia. Kan kita kan siapa sih yang gak mau ngeliat teman kita berhasil kan ya. Kan kayak kalian nih, kayak aku seneng banget nih kalian bisa keterima Himabis 2 kali kan. Nah itu makanya kayak jadi contoh kayak punya teman yang suportif tuh sangat diperlukan lah. Bener banget. Bisa dibilang begitu. Aku mau nanya lagi nih, menurut kalian apa sih hal yang dulu kalian rasa itu penting banget buat pertemanan tapi sekarang kayak oh udah deh cukup gitu, kayak udah nggak terlalu penting lagi gitu untuk maintenance? Kalau aku yang dulu penting sekarang nggak penting, menurut aku cerita. Menurut aku dulu tuh zaman SMA cerita tuh kayak penting, kayak semuanya saya ceritain, semuanya teman-teman aku harus tahu tentang hidup atau masalah aku. Cuman sekarang makin ini kan bukan yang nggak mau cerita, tapi kayak nggak semuanya harus diceritain aja menurut aku. Kayak misalkan aku dulu SMA circle 7 orang kan, terus semuanya harus aku ceritain rata tuh, kalau enggak satu ngambek kain kok nggak diceritain gitu. Cuman sekarang aku cuma cerita ke yang misalkan dia tuh bakal ngerti sama masalah aku. Misalkan aku punya teman A B nih, A sama B, aku lagi ada masalah sama pacar aku nih, butuh cerita. Aku cerita sama si A doang, bukannya pilih kasih atau pilih teman. Cuman si A ini misalkan pacarannya 5 tahun, si B nggak pernah pacaran. Kalau mau dapat saran yang bagus, ceritanya ke si A dong. Kalau cerita ke B dapat saran apa, orang pacaran aja nggak pernah. Ya gitu, baby sekarang lebih milih-milih orang aja sih kalau mau cerita, enggak satu circle dia harus ceritain, karena nggak bakal semuanya ngerti aja. Aku bisa cerita ke orang yang aku kira ya dia bisa lah ngerti pop aku kayak gimana, dia bisa ngasih saran lah gitu. Kalau kamu gimana, Net? Apa tadi pertanyaannya? Apa hal yang menurut kamu dulu penting tapi sekarang udah nggak penting-penting banget buat maintenance persahabatan kalian? Aku kumpul bareng sih, karena menurut aku keseringan kumpul juga nggak baik. Jadi toxic gitu jatuhnya. Kayak misalkan nih, hari ini aku kumpul bareng temen aku bertiga, terus besoknya aku nggak bisa ikut kumpul, terus mereka berempat, terus jadinya akhirnya ngomongin aku atau ngomongin yang lainnya. Parah sih itu. Iya. Kalau kumpul bisnis gimana, Net? Mungkin coba sambil jelasin kumpul bisnis tuh apa sih sebenarnya? Jadi guys, kumpul bisnis itu acara departemen bisnis yang diadain buat makeup kita. Jadi kayak malam bisnis ya, dimana dari departemen bisnis perpajakan sama pariwisata itu bisa milih ketua angkatannya di departemen bisnis, terus juga nanti kita bakal Evan, terus buat juga sama angkatan kita gitu. Nah ini boleh banget nih buat teman-teman maba. Oke, lanjut. Oke, sekarang mungkin dari opini kamu dulu dong, nanti baru ke aku. Kalau aku sama sih kayak Kakak ya, dulu tuh aku kayak oversharing banget ke teman-teman circle aku. Kayak aku pun kayak misalnya jatuh atau apa, aku kayak selalu cerita. Dan menurut aku itu lama-lama nggak baik sih, apalagi kayak mungkin orang yang ngedenger cerita kita terus-menerus yang kayak sama gitu tentang misalnya galau atau apa juga bakalan risih. Jadi kayak ya udah keep cerita kamu sendiri aja, karena makin dewasa itu yang bisa dipercaya cuma diri sendiri. Oke, bijak sekali. Boleh diulang pertanyaan nggak? Ya Allah. Menurut Kaisak nih, apa hal yang dulu menurut Kaisak penting buat maintenance persahabatan tapi sekarang kayak udah deh enggak gitu? Apa ya? Sebenarnya kalau aku udah temenan dari dulu ya gak ada sih sebenarnya yang harus kayak di maintenance gitu-gitu ya. Ya udah go with the flow aja. Cuman paling yang menurut aku kayak ya untuk saat ini kayak nggak terlalu penting lah, kayak menurut aku itu mutualan semua sosial media gitu. Jadi kayak Penting gak sih itu? ya maksudnya kan kayak sampai Twitter, sampai Thread di follow kan, maksudnya kayak kan ada kayak kehidupan pribadinya yang kayak misalnya dia mau curhat gitu terus kayak nggak mau dilihat temen-temennya, kayak nggak perlu lah di follow gitu. Ya itu sih paling, sisanya ya udah go with the flow aja gitu kalau menurut aku. Ya nggak setuju sih kalau aku. Oke, kenapa tuh Kal? Karena kalau temen deket, menurut aku ya kalau itu sahabat harus follow semua sosial media lah, biar dia tahu. Kayak kayak misalkan emang siapa yang follow kalau bukan temen deket? Sendirian. Aku setuju sama Kakak. Iya, jadi kayak Katanya tadi setuju sama aku. aja bilang
sama Kak Isak, dia bilang gitu. Oh, oke. Misalkan Sorry Net. Twitter, kecuali itu bukan Twitter yang buat lu sendiri ya. Kalau emang tuh Twitter buat yapping gitu, terus mau ada mutualan ya, siapa lagi sih selain teman deket? Menurut aku kalau teman deket wajib sih follow semua sosial media itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menurut aku ya agak terlalu perlu lah. Cuman kalau misalnya menurut Carla perlu ya nggak apa-apa. Iya. Ya nggak apa-apa, beda-beda. Aku juga Ya. nggak perlu. Oke, karena sekarang giliran aku yang nanya ya. Mungkin aku mau nanya dulu nih dari perspektif kalian nih. Aku mau nanya kira-kira kalau misalnya kalian punya mantan nih, terus tiba-tiba pas kalian baru putus nih dari mantan kalian, minggu depan atau beberapa minggu kemudian kayak teman kalian post story gitu kayak lagi jalan, lagi ngedate sama mantan kalian gitu, kayak menurut kalian tuh gimana sih, kayak kalian tuh gimana sih? Kayak perspektif kalian tuh kalau misalnya kalian lihat Etis apa enggak kayak ya gitu. etis apa enggak kayak mantan kalian bisa pacaran sama teman kalian, teman dekat kalian. Mungkin dari Dona dulu. Kalau menurut aku ya itu nggak etis sih, apalagi kalau posisinya baru putus. Mungkin kalau misalnya udah lama kayak setahun gitu, dan ketika temen kamu udah move on itu oke-oke aja. Tapi ketika itu baru putus, apalagi kalau misalnya temen kamu nggak tahu kamu ngedate sama mantannya, itu bener-bener nggak etis, itu jahat banget. Apalagi kalau misalnya temen kamu suka cerita tentang mantannya itu ke kamu, itu nggak banget sih, dan bikin pertemanan rusak kalau menurut aku. Iya. Kalau menurut kamu gimana, Net? Kalau menurut aku ya, kalau teman deket, aku juga setuju sih sama Dona. Karena masa iya 2 minggu ngepost story sama temen deket? Itu mah ada main ya Parah sih? sih itu sih, parah. Ada main. Parah sih itu. Parah. Ada main. Udah sih. Udah. Oke. Kalau menurut aku tergantung. Kalau temen deket nggak etis, kalau temen aja nggak apa-apa. Kalau temen deket misalkan kayak sahabat gitu, nggak etis aja sih, karena kan kayak istilahnya kita misalkan cerita apa-apa ke dia, apa-apa ke teman kita, terus dia tahu dong gimana kelakuan tuh laki gitu kan, tuh cowok gimana kelakuannya, terus kok kamu bisa pacarin dia sih gitu. Aku selama ini cerita ke kamu, curhat ke kamu, terus kayak kamu malah pacarin dia. Menurut aku nggak etis aja sih, sama bisa menghancurkan pertemanan juga. Tapi kalau teman yang nggak deket, kayak cuman teman ngobrol atau teman follow-followan doang, bukan yang nongkrong bareng atau kayak gimana, aku nggak begitu peduli sih kayak gitu. Tapi kalau teman deket, sahabat, menurut aku nggak etis sih. Menurut Doain deh. Ya sebenarnya kurang lebih aku sama sih kayak kalian, kayak ya kan kalau misalnya dibilang sahabat sendiri kan ya udah pasti kayak keluarga kedua lah ya. Kayak masa tiba-tiba kayak kita cerita ke dia, terus kita apa-apa ke dia, terus tiba-tiba 2 minggu kemudian dia ngepost sama mantan kita, kan ya menurut aku kurang etis aja. Ya kurang lebih sama sih. sama ya. Ya. Aku masih mau nanya nih. Boleh. Menurut kalian ini nggak apa-apa nggak kalau temen kalian ini punya pacar? Pacar kalian ini deket sama teman kalian, deket kayak teman deket juga. Jadi kalian oke nggak kalau pacar kalian sama teman kalian itu temenan, tapi temenan deket jadinya gara-gara kalian, tapi teman deketnya bukan memang mereka awal temenan deket. Ngerti kan? Gimana Net kalau menurut kamu? Jujur, aku punya case yang sama dulu. Mantan aku itu dulu dia udah jadi teman aku nih, udah temenan gitu sama mantan aku sebelumnya, tapi nggak sedekat pas aku lagi pacaran. Nah dia juga bantuin aku nge-shipin aku jadian sama mantan aku. Nah tapi tuh menurut aku dia tuh deketnya yang over gitu loh, yang sampai curhat-curhat. Terus yang aku baca chatan di HP mantan aku yang kayak jangan bilang Nanet ya, soalnya Nanet gak tahu. Aduh, kasus men. Tapi aku ngerasa dia yang kayak gimana ya? Sabar net. Kayak Gak nangis Net, gak ada ya balon Net. elah. Jadi flashback nih. Iya. Terus kalau menurut aku, kalau misalkan deketnya gara-gara aku, mungkin kalau misalkan deketnya gara-gara aku udah jadi pacaran sama dia, aku sakit hati sih jujur. Karena si ceweknya juga sahabat aku juga. Sahabat dekat, se-circle. Terus dia yang kayak pokoknya jangan sampai Nana tahu ya. Kalau misalkan aku begini, jangan sampai tahu. Terus kayak aku bacain chatnya kan. Oh, jadi selama ini yang diomongin sama kalian berdua. Asik banget ya. Sakit sih jujur. Tapi ya udahlah. Kalau aku juga nggak setuju banget. Aku juga punya case yang sama kayak Nanet. Jadi dulu sahabat aku cewek itu dekat sama mantan aku karena aku pacaran sama dia. Dan aku
tahu kalau ternyata mereka berdua tuh selingkuh. Wow. Itu kayak aku sakit hati banget. Cuma aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain karena dia tuh sahabat aku. Kayak bener-bener Kamu diselingkuhin Don, masa nggak bisa Iya. ngapa-ngapain? Iya. karena dia chairmate aku tiap hari ketemu dia. Aku cerita apa ke dia. Dia juga sering nginep di rumah aku. Wah, pengkhianatan terbesar Ini bener menyakitkan sih. Jadi Tapi bisa dibilang kamu ditusuk dari belakang lah bener. ya. Wah, gila. Itu Gila. sakit banget sih. Tapi ya udah oke lah. Udah sekarang udah oke kok. Udah baikan. Ya Apa kita udah kita jauh? sampai sekarang masih bersahabat justru. Sahabat, Wow, sumpah. wow, wow. Sumpah kalau aku jadi sahabat lah. Wah, aneh. Aku jadi kamu udah aku cut off itu. Tapi kamu sahabat kamu tuh masih pacaran nggak sama mantan kamu? Udah enggak, udah putus. Udah putus. Tapi pas pacaran tuh kamu masih sahabatan sama dia. Masih. Oke. Gila, ada gila-gilanya. Keren sih, keren sih. Gimana kalau kamu Sak? Kalau menurut aku ya selama masih ada boundaries gitu, selama masih ada batasnya ya menurut aku nggak apa-apa aja sih. Kayak misalnya aku punya pacar, ini konteksnya pacar kan ya? Iya. Pacar sama temen deket kan ya? Ah. Misalnya aku punya pacar, terus aku punya temen deket juga, terus mereka kayak temenan ya sebenarnya menurut aku nggak apa-apa aja selama mereka nggak kayak pelukan atau pegangan tangan, ya nggak apa-apa sih. Ya itu sih selama masih ada boundaries ya. Iya, aku setuju sama Isak sih, selama masih ada boundariesnya, masih sadar kalau ini tuh pacar temen aku gitu, nggak apa-apa sih. Sebenarnya aku malah seneng kalau pacar aku sama temen aku akur, karena kalau di pengalaman aku temen sama pacar temen deket sama pacar tuh nggak pernah akur, gitu kayak aku nggak suka pacar kamu soal gini-gini. Jadi dulu tuh mantan aku sama temen aku nggak akur. Jadi sekarang kalau pacar aku sama temen aku deket, aku sebenarnya seneng selama jaga batas aja sih. Jadi aku sebenarnya kalau mereka temenan senang aja. Kalau mereka curhat, so aku nggak apa-apa kalau temen dekat aku curhat. Maybe dia butuh pop cowok gitu, terus bingung ke siapa. Yaudah nih ke pacar kali aja, nggak apa-apa asal kasih tahu aku kalau mereka mau chatan atau kayak gimana. Karena cowok aku sekarang kayak gitu kok. Teman aku sekarang kayak gitu kok. Kalau mau minta saran pop cowok, dia suka cerita ke pacar aku. Tapi pacar aku ngasih tahu atau nggak, aku ikut call itu. Nggak apa sih selama ada batasannya. Tuh. Oke nih, mungkin aku ada satu pertanyaan. Karena kebetulan kan ini pertanyaan berhubungan sama maba juga sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman maba mungkin bisa relate nih, atau mungkin yang mahasiswa semester menengah atau semester tua mungkin juga bisa relate juga nih. Benar. Ya kan kebetulan Dona sama Nanet kan intern nih. Aku sama Kalia staff. Jadi mungkin ada dua perspektif lah, ada dua POV yang berbeda. Nah, aku mau nanya nih. Kalian pernah lihat di TikTok gak sih kayak misalnya dulu pas maba punya banyak teman, punya banyak circle, tapi pas udah semester akhir temennya udah tinggal beberapa gitu. Pernah lihat gak di video-video di TikTok? Nah, ini mungkin aku mau nanya juga nih, kayak sebenarnya apa sih yang menyebabkan kayak dulu nih pas kita maba nih kayak circle kita banyak atau teman kita banyak banget gitu, tapi pas semenjak berjalannya waktu kayak circle kita paling satu atau dua, terus teman kita juga paling cuma bisa dihitung jari lah atau gimana. Ya menurut kamu, mungkin aku mau nanya dari kalian dulu kali ya. Oke. Menurut kamu gimana, Kal? Sebenarnya kalau aku tuh dulu zaman maba gak punya circle. Oh iya. Iya, aku malah kebalik. Aku zaman maba tuh gak punya circle satu fakultas gitu istilahnya, circle sesama via, sekelas sama Adbis. Oke. Itu aku gak punya circle gitu. Aku dulu cuma berdua doang sama Isa. Berdua tiap hari berduaan, kadang bertiga sama pacar sama Isa. Gak pernah aku punya circle, jadi gak begitu relate sih sama circle yang bubar atau jadi jarang ngumpul. Tapi maybe itu faktor ini ya, sibuk. Karena makin tua semester makin sibuk, apalagi kalau misalkan kalian ikut organisasi, makin gak ada waktu ngumpul aja. Bukan yang gak mau temenan lagi, karena udah benar-benar sibuk sama masing-masing, gak ada waktu buat ngumpul. Jadi ya jadinya renggang aja. Sama ini sih biasanya di circle maba tuh biasanya suka ada love line-nya gitu. Itu yang bisa bikin bubar juga. Apa tuh maksudnya kalau offline, Kal? Love line tuh kayak ada yang saling suka, saling ini gitu-gitu, ya nggak Oke. sih? Jadi bikin bubar. Biasanya tuh di circle kalau ada love line-nya bubar, atau enggak ya ada yang nusuk kayak gitu kan. Zaman maba kan semua dari iya, stranger ya, dari lingkup yang beda ya, Ya, dari ya. kota yang beda, yang nggak tahu latarnya di SMA dia kayak gimana sih? Kan nggak tahu, ternyata dia di SMA problematic or something kan nggak tahu kan? Dia bisa aja gara-gara diomongin waktu udah naik tingkat, punya teman baru, punya mas organisasi, punya teman baru, diomongin nih circle lamanya. Iya nih si ini dulu di circle lama kayak gini gitu, kan bisa jadi ya. Tapi nggak relate sih karena nggak punya circle sebenarnya. Circle ada, circle SMA tapi yang di UB, tapi bukan circle via jatuhnya. Oke. Tuh. Kalau menurut kamu Sak? Oke, mungkin aku mau kasih opini aku juga. Sebenarnya kurang lebih sama, cuman aku mau tambahin dikit kayak
kan kalau misalnya kita kuliah di UB gitu ya kan banyak banget yang ngerantau ya. Terus kan circle-nya biasanya kan dari yang kota yang beda-beda kan. Nah, kalau menurut aku tuh biasanya orang-orang yang ngerantau tuh mereka awalnya tuh kan mereka kan sendiri kan di kota Malang ini kan. Nah, mereka butuh teman lah, mereka mau berkoloni, makanya mereka ngebentuk circle, satu circle karena mereka pengen nyari teman yang banyak. Nah, tapi semenjak bertambah semester kan makin banyak kewajiban kan yang harus kita lakukan kan, kayak tugas lah, organisasi lah yang kayak kalian bilang atau apalah. Nah, itu bikin kayak visi mereka tuh beda-beda. Jadi kayak yang awalnya mereka niatnya cuma nyari teman, kan mereka jadinya punya tujuan lain kan. Nah, jadinya kayak circle-nya tuh di nomor 2 kan lah oleh mereka. Jadi kayak akhirnya circle-nya mulai berkurang, terus akhirnya bubar gitu. Makanya pada akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang kayak semester-semester akhir atau semester menengah tuh temannya makin dikit. Soalnya mereka menyesuaikan juga temannya sama tujuan mereka juga. Iya, kalau untuk beda kuliah di visi Malang kenapa masih temenan gitu. Iya. Kalau menurut aku gitu sih. Iya, setuju sama Isak. Oh, kalian punya circle nggak? Mabani sekarang nih, ada circle nggak? Kamu kayaknya ada sih, Net. Aku ada. Kamu ada nggak, Don? Ada. Rame nggak berapa orang circle satu circle? Aku 10. Banyak ya? Oh, yang di TikTok itu ya? Iya, yang TikTok yang viral itu. Lalu kamu, Don? Aku 4 doang. Ya, ini masih wajar lah. Anak via semua. Ya, via semua. Sekelas nggak kalian? Aku beda departemen. Biasanya kenal di apa Pelton? Apa kenal di mana itu? Itu tuh awalnya satu peleton, terus kayak misalkan aku teman SMA-nya peleton ini, jadi kayak gabung. Jadi itu gabungan. Iya. Random gitu. Ada. Kalau kamu, Don? Kamu kan orang sini ya? Bukan ya? Aku bukan orang sini. Kalau kamu kan anak sekelas. Iya, sekelas. Oh ya, plus maba tuh sekelas, kelasnya Iya, ini bisa. nggak ganti-ganti. Dan naik semester kelas harus berjuang, boy. Iya, karena harus work RS juga kan kalau Ya. dalam semester. Belum berpisah dengan teman dekat. Iya. Mm-mm. Siap-siap ya. Oh, nggak ada yang sekelas? Aku sendiri. Oh, gara-gara teman Pelton kali ya Iya. nyatunya. Aku juga nggak kenal sama mereka. Cuma kayak oh ya sih. Nah, kalau menurut kalian yang masih punya circle, kenapa circle tuh bisa bubar kayak gitu? Kalau menurut aku kebanyakan circle sih. Kalau aku jujur aku ngaku aku kebanyakan circle. Jadi bingung ya nih, yang nongkrong, Iya. Iya. Jadi kalau aku jujur kalau aku pribadi kenapa aku banyak circle karena aku nggak beda-bedain teman. Jadi aku bukan nggak bedain rasa dan gimana nya maksudnya. Kalau aku bagi teman aku, misalkan aku punya circle asik buat main, terus circle buat emang karena satu proton atau satu kelas aja. Terus aku punya teman yang emang buat aku pulang gitu, yang kayak walaupun aku seru, aku nangis, aku capek, aku ceritanya bakal balik lagi ke dia, bakal balik ke orang-orang itu. Terus aku juga punya circle yang emang bisa buat diajak lomba-lomba. Jadi semuanya Banyak ya. iya, jadi Dengan tujuan apa circle ya? jujur iya, jadi kalau misalkan ada apa-apa, aku jadi bisa nyesuaiin gitu per circle ya. Yes. Jadi tapi di antara circle-circle aku itu aku tetap yang kayak asik aja main aja dan aku kadang oversharing juga tapi kadang yang kayak tahu batasan. Jadi semuanya aku anggap sama. Iya. Dan nggak asing sih sampai sekarang. Mau circle apapun aku nggak pernah asing. Semoga nggak asing ya Iya. sampai nanti ini. Amin. Semoga. Amin. Kalau menurut kamu gimana, Don? Kalau menurut aku yang bikin bubar sama sih kayak kesibukan ya, paling kesibukan jadinya kan jarang ngumpul, terus sama-sama kayak ya udahlah gitu. Terus apa ya, karena ada salah satunya yang fake kali ya, biasanya itu kayak tiba-tiba ketahuan aja, jadinya jadi pada males juga kan buat cerita-cerita, buat ngumpul, ya udah bubar. Aku gitu. Tapi kalau aku nggak relate sih, Don, sama kamu. Soalnya yang aku bilang tadi, aku circle satu. Circle aku zaman SMA, tapi mereka semua kuliah di UB. Kalau circle pure teman kuliah, nggak ada kan. Kalau dibilang anak teman organisasi mah kita nih bukan circle pertemanan nggak sih? Kita circle ini kreatif. Beda nggak sih? Kreatif. Nah gitu guys. Jadi inilah topik kita hari ini tentang friendship dan pertemanan. Jadi ya gimana? Jadi ya mungkin kesimpulannya bertemanlah sebanyak-banyaknya. Benar. Tapi tetap dipilih-pilih guys. Betul. Biar nggak terjerumus ke hal yang tidak bagus ya. Oke, setuju. Oke, terima kasih Hip sudah menonton Speak and Leak episode kali ini. Sampai jumpa di Speak and Leak selanjutnya. Bye bye.